Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan yang luar biasa. Kita diberikan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk itu kita juga harus begitu banyak bersyukur kepadanya. Yang dengan bersyukur itulah akan menjadi sebab ditambahnya nikmat kepada kita, dan sebaliknya kalau kita justru kufur itu akan menjadi sebab siksaan bagi kita. Nauzubillahi min dzalik. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, marilah kita manfaatkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menambah ketaatan kepadanya, dan di kesempatan kali ini kita manfaatkan nikmat tersebut untuk kita belajar. Belajar ilmu yang sangat penting bagi kita selaku seorang muslim, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kita tatkala kita ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingin bermunajat ataupun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghendaki kita menyampaikan dengan bahasa Arab. Di antaranya misalkan ketika kita sholat, maka sholat harus kita laksanakan dengan bahasa Arab. Kalau kita tidak melaksanakan dengan bahasa Arab, maka sholat kita ya bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu penting bagi kita ya agar kita bisa memahami bahasa ini dengan baik, karena memang ini adalah bahasa kita, khususnya tatkala kita ingin ya menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang Allah izinkan bagi kita adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Maka untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita meluruskan niat untuk kita belajar bahasa Arab ini agar kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, karya Dr. Fi Abdurrahman, ya terbitan dari Jamiah Islamiyah Madinah. Nah, kita pada pertemuan yang lalu sudah masuk kepada pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-16, Ad-Darsus Sadis Asyar. Pelajaran yang ke-16. Dan di pertemuan yang lalu sudah kita baca ya bacaan atau teks pengantar dari pelajaran yang ke-16 ini. Dan sekarang kita masuk kepada latihannya yang ada di pelajaran yang ke-16. Nah, silakan dibuka bukunya ya, halaman ke-92. Nah, silakan dibuka halaman 92, kita masuk tamarin, latihan. Dan bagi yang belum memiliki buku, bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Baik, ya, sekarang kita masuk kepada latihannya. Yang pertama, perintahnya adalah ta'ammal al-amsilatal al-atiyata. Direnungkan. Ya, perintahnya kita disuruh merenungkan. Ya, merenungkan dari contoh-contoh berikut ini. Nah, coba kita baca contohnya dan coba kita renungkan bersama-sama. Baik. Di situ ada al-mufrad dan al-jama'. Mufrad itu artinya tunggal, jama' artinya banyak. Nah, untuk kalimat al-mufrad ya, di sana kalimatnya berbunyi hadza talibun jadidun. Huwa min Biljika ya. Nah, artinya hadza ini talibun ya, siswa jadidun baru ya. Satu siswa laki-laki baru. Nah, talibun itu satu siswa laki-laki, jadidun yang baru. Nah, hadza talibun jadidun. Huwa min Biljika ya. Huwa artinya dia ya, min dari Biljika ya, Belgia. Nah, perhatikan di situ ada kata yang digarisbawahi, hadza dan huwa. Baik. Nah, bandingkan dengan kalimat berikutnya yang ada di baris berikutnya. Di sana berbunyi haula'i tullabun jududun. Hum min Biljika. Ya.
Haulai, mereka ini, tulabun, para siswa jududun yang baru-baru. Nah, hum, mereka ini, min dari Biljika, dari Belgia. Nah, perhatikan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kata juga di garis bawahi, yaitu haulai dan hum. Nah, sekarang kita bandingkan antara baris yang atas dengan baris bawahnya, al-mufrad dan al-jamaknya. Kata hadza, kemudian di bawahnya ada haulai. Ini sudah kita bahas pada pelajaran yang ke-15 dulu. Hadza, ini, itu untuk satu. Ya, satu orang. Hadza, ini menunjukkan ini untuk satu orang. Dan haulai, ya mereka ini, itu untuk banyak. Sehingga ketika hadza, dia cukup dengan thalibun, satu siswa laki-laki. Ya, hadza itu juga untuk laki-laki ya. Hadza untuk laki-laki, ya satu. Ya, hadza thalibun. Jadi ini satu murid. Demikian juga di situ naatnya ya. Yaitu jadidun juga satu ya, satu sifatnya, satu murid yang baru. Nah, berbeda dengan di bawahnya haula, mereka ini tulabun. Nah, tulabun bentuknya banyak ya. Tulabun itu bentuk jamak. Jamak dari thalib, jadi para siswa. Jududun yang baru-baru. Nah, jadi di sini beda ya antara hadza dan haula. Kalau hadza untuk satu laki-laki ya, haulai untuk banyak laki-laki. Terus berikutnya ada huwa dan hum. Nah, huwa kata ganti. Huwa itu adalah dia, artinya dia untuk satu orang laki-laki. Adapun hum itu mereka untuk laki-laki. Nah, jadi di sini jelas perbedaannya ya antara bentuk tunggal dan bentuk jamaknya. Ya, sehingga ketika digunakan kata haulai thalibun tidak cocok karena haulai itu mereka, thalibun satu orang siswa, tidak cocok. Makanya pasnya haulai tulabun. Nah, demikian juga sifatnya juga harus mengikuti ya sifatnya. Jadidun itu untuk satu. Ya, jadi thalibun jadidun cocok. Tapi kalau dibaca thalibun jududun tidak cocok. Jadi thalibun satu murid, jududun yang baru-baru ya, tidak cocok. Yang baru-baru jududun itu untuk banyak. Nah, baik, seperti itu ya para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil contoh berikutnya. Sekarang yang bagian B ya tadi A, sekarang yang B. Juga sama, ada kata mufrad dan jamak di situ. Baik. Nah, di sana ada kata hadza kitabun jadidun. Ya, huwa min Biljika. Artinya hadza ini kitabun, kitab ya, jadidun yang baru, satu kitab yang baru. Huwa, ya dia kitab ini min Belgia, dari Belgia. Terus bentuk jamaknya hadhihi kutubun jadidatun. Ya. Hiya min Biljika. Nah, coba diperhatikan di sini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bentuk yang B ini digunakan kata hadza kitabun jadidun, hampir sama dengan yang baris pertama tadi ya. Hadza thalibun jadidun, sama. Hadza thalibun kitabun ya, jadidun. Nah, huwa min Biljika, sama, huwa min Biljika. Tapi coba lihat sekarang di bawahnya. Bedanya ya. Hadhihi kutubun jadidatun. Nah, hadhihi ya itu kemudian ketika kitabun dari satu kemudian menjadi jamak banyak kutubun. Nah, kalimat isyaratnya, kalimat penunjuknya dia tidak menggunakan haula tapi menggunakan hadhihi. Ya, hadhihi ini adalah penunjuk untuk muannas, perempuan. Sehingga di situ menjadi hadhihi kutubun. Dan kemudian ternyata sifatnya juga jadidatun. Jadidatun itu dia juga sifat untuk perempuan tunggal. Terus ditambah dengan kata gantinya hiya. Hiya juga kata ganti untuk perempuan tunggal. Hiya min Biljika, dia dari Belgia. Nah,
Coba di sini para jamaah, ya para pemirsa diperhatikan. Di sini kita mendapatkan ada kata isyarat hadhihi. Hadhihi ini untuk perempuan tunggal. Kemudian juga ada jadi datun. Jadi sifat untuk perempuan tunggal. Kemudian juga ada kata ganti hiya. Hiya ini juga untuk perempuan tunggal. Nah, dari sini coba kita bisa perhatikan ternyata ya kata kitabun kalau dia menjadi jamak, menjadi banyak ya, kitabun itu kan satu. Kalau menjadi banyak, menjadi kutubun, dia ternyata statusnya dianggap sebagai perempuan tunggal. Nah, ini ya menguatkan sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu terkait dengan kaidah dalam bahasa Arab bahwasannya ya kullu jam'in ghairu akilin muannasun. Jadi setiap benda yang jamak yang banyak tapi benda ini tidak memiliki akal ya, maka di situ dianggap sebagai muannas satu ya, satu atau tunggal ya, bentuk wanita tunggal, perempuan tunggal, sehingga digunakan kata ganti atau penisyarat untuk perempuan tunggal dan sifatnya juga untuk perempuan tunggal. Sehingga kita dapatkan di sini bedanya ya. Kalau yang A, contoh A itu kan tolib, siswa kan berakal kan, punya akal. Maka di sana bentuk jamaknya ya menggunakan jamak yang untuk berakal. Jadi tulabun dia jamak, maka isyaratnya juga haula, mereka ini. Demikian juga sifatnya jududun juga ikut jamak. Perhatikan dengan di bawah yang B kitabun satu, tapi dia satu kitab, dia tidak berakal. Jamaknya dia menjadi kutubun, ya menjadi banyak kitab, tapi dia tidak berakal, maka dihitung dengan satu, yaitu sebagai mu'annas, yaitu dengan isyarat apa? Isyaratnya hadhihi, ini untuk mu'annas, untuk perempuan. Demikian juga disifati dengan sifat mu'annas, jadi datun, satu perempuan, satu ya untuk satu perempuan ya, jadi datun itu sifat untuk satu perempuan ya. Demikian juga kata gantinya untuk perempuan satu, yaitu hiya. Nah, disinilah bedanya para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga menegaskan sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya dengan kaidah itu tadi, bahwasanya kullu jam'in ghairu akilin muannasun. Jadi setiap ada kata benda yang jamak bentuknya tapi benda itu tidak memiliki akal, ya maka dia dihitung sebagai muannas, perempuan tunggal. Sehingga untuk isyaratnya, sifatnya, kata gantinya juga menggunakan perempuan tunggal. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah apa yang kita sampaikan ini sekali lagi menguatkan pada pertemuan yang lalu yang sudah kita jelaskan terkait dengan kaidah ini. Nah, sehingga nanti bagi para pemirsa tidak usah bingung ya, kenapa ini loh, ini kan sama-sama jamaknya, kenapa kok di situ menggunakan apa kata isyaratnya berbeda, haulai dan hadhihi. Tinggal dilihat dia berakal ataukah tidak. Kalau dia berakal, ya maka menggunakan tetap bentuk jamak. Jadi tulabun itu berakal, maka gunakan isyaratnya juga berakal haulai. Nah, adapun untuk kutubun dia jamak tapi tidak berakal, maka digunakan apa isyaratnya, yaitu isyarat untuk perempuan tunggal, yaitu hadhihi. Nah, demikian juga kata gantinya ya, kalau berakal digunakan kata ganti atau dhamir hum. Nah, adapun kalau tidak berakal meskipun banyak digunakan kata ganti tunggal tapi dengan sifat perempuan, yaitu hiya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mudah-mudahan ini semakin memahamkan kita terhadap apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan mudah-mudahan tidak menjadikan bingung ya terkait dengan mengapa ini kok menjadi muannas gitu ya. Bahwasanya karena dia adalah jamak dan tidak berakal. Baiklah para pemirsa, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini apa yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanaya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.